Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني الكرام, أعزنا الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bermuwajahah, bertatap muka, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempelajari syariat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Yang semuanya itu kita lakukan tentunya dalam rangka mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita membahas kitab Tahdhib Tashil Al-Aqidah Islamiyah, satu kitab yang mulia yang membahas tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba. Sampailah kita pada al-mabahudz tsani. Kita sampai pada pembahasan yang kedua, yakni anil ibadah, tentang perkara ibadah. Di pertemuan yang selanjutnya, yang sebelumnya, tentunya pertemuan sebelum Ramadan, lama juga ya. Inilah Dzulhijjah ya, betul nggak? Terakhir sebelum Ramadan ya, Masya Allah. Ya, kita telah membahas bahwasanya ibadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Dan kita telah bahas juga tentang perkara-perkara berkaitan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Suatu ibadah yang telah dijelaskan tentang hukum dan juga tata caranya. Semisal sholat, puasa, kurban, haji, maka itu semua bagian beribadah mahdhah. Ya. Dan ibadah mahdhah itu mencakup ibadah qalbiyah, ya, maupun qauliyah ataupun badaniyah serta maliyah. Ya. Jadi ibadah mahdhah itu mencakup ibadah qauliyah, qalbiyah, badaniyah maupun maliyah. Ya. Ada ibadah yang berkaitan dengan qalbiyah, ada qaul qalbi, ada amal qalbi. Misal apa? Qaul qalbi, yakni keyakinan bahwa tiada Rabb, ya, yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meyakini, ya, tentang nama-nama maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalul qalbi, maka berkaitan dengan apa? Amalan-amalan hati, semisal ikhlas, raja, mahabbah, khauf dan sebagainya. Adapun ibadah qauliyah, ya, maka mencakup al-adhkar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, ya, dan juga yang lainnya. Adapun ibadah badaniyah, maka kita semua mengetahuinya, ya, bisa jadi sholat, sujud, puasa, haji, tawaf, jihad, maka ini semua bagian pada ibadah badaniyah.
Ya. Adapun yang berkaitan dengan ibadah maliyah, maka masuk di antaranya berkurban, masuk di antaranya sedekah, termasuk ibadah-ibadah yang membutuhkan harta. Itu semua adalah ibadah-ibadah mahdhah. Masuk kita pada pembahasan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Kalau ibadah mahdhah saya tadi jelaskan secara ringkas saja karena ini sifatnya murajaah. Ya. Mengulang yang sudah saya sampaikan. Masuk kita pada pembahasan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Yakni fi'lul wajibat wal mandubat allati laysat fil asli minal ibadat. Yakni perkara-perkara yang mungkin hukumnya wajib ataupun sunnah. Ya. Perkara-perkara yang mungkin hukumnya wajib ataupun sunnah yang pada dasarnya bukanlah masuk bagian ibadah. Ya. Jadi perkara yang bisa jadi hukumnya wajib ataupun sunnah, namun asalnya dia bukan bagian daripada ibadah, tapi ini bagian adat. Ya. Contohnya apa? An-nafqah. Ya, nafqah 'ala nafsi atau 'ala zaujati atau aulad. Ya. Semisal apa? Memberikan nafkah, menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, maka ini bagian daripada, ya, hukum asalnya bagian daripada apa? Adat. Ya, suatu hal kebiasaan. Ya. Bukan bagian daripada ibadah itu sendiri. Namun, ya, hal ini bila mana dilakukan taqarruban ilallah, dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka ini masuk bagian daripada ibadah. Saya mau tanya, menafkahi keluarga ibadah bukan? Ibadah. Berarti orang kafir itu ibadah juga. Ya. Sekarang saya tanya, orang kafir menafkahi keluarga enggak? Iya. Berarti ibadah bukan? Muhammad Tawadung. Sekarang saya tanya, menafkahi keluarga itu ibadah bukan? Kok kewajiban? Menafkahi keluarga itu ibadah bukan? Itu sudah jadi tabiat manusia. Itu menjadi tabiat manusia. Mau mukmin mau kafir, mereka ada, ya, ya, ada suatu tanggung jawab untuk apa? Memberikan suatu nafkah. Nah, disinilah indahnya Islam. Di sini indahnya Islam. Ketika menjadikan satu budaya ataupun tradisi itu didasari karena i'tiqad, taqarruban ilallah, keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka apa? Berubah nilai jadi suatu ibadah. Ya. Kalau menafkahi keluarga atau menafkahi diri sendiri, itu apa? Tabiat manusia. Dia bekerja, meskipun ateis sekalipun, dia pasti ingin bekerja. Kenapa? Karena ingin menafkahi dirinya sendiri. Meskipun seorang ateis sekalipun, dia ingin apa? Bekerja. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ya, jadi pertanyaan, apakah bentuk menafkahi diri sendiri dan juga tanggung menafkahi keluarga bagi mereka ibadah? Tidak. Tidak bagian daripada ibadah. Beda dengan seorang mukmin. Ketika dia jadikan itu semua taqarruban ilallah, maka setiap rupiah yang dia keluarkan tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita mengeluarkan harta kita dalam rangka untuk apa? Mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atau kita keluarkan harta kita untuk apa? Menjaga kesejahteraan keluarga kita, maka setiap nilai rupiahnya itu ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Maka demikian, ya, termasuk apa? Qadha' ad-dain, ya, membayar hutang, ya, wazawajul
wajib awil mandub ilaihi, ya, atau pernikahan yang sifatnya wajib ataupun ya anjuran, ya, atau wal qard, memberikan hutangan, ya, birrul walidain, ikramud dhuyuf wa ghairiha, semuanya ini, ya kan? Jadi membayar hutang, kemudian menikah, kemudian apa? Menghutangi orang, memberi hadiah, bersikap baik dengan orang tua, memuliakan tamu, maka pada dasarnya ini semua perbuatan yang berkaitan dengan tabiat manusia. Ini semua perbuatan yang berkaitan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia itu mencintai orang tuanya. Tabiat manusia itu mencintai keluarganya. Tapi berbeda hukum ketika itu dilakukan oleh seorang mukmin. Ini dia. Sekarang saya tanya, di dalam apa menikah, apakah cuma Islam yang memiliki syariat menikah? Atau di luar Islam juga mereka menikah? Atau cuma dekat sama orang langsung punya anak? Kan ngoecer, akhirnya dia anak, akhirnya dia anak. Kan tidak demikian, ya. Kalau seandainya kehidupan itu demikian, rusak kehidupan manusia. Rusak kehidupan manusia. Ya, kenapa? Karena tabiat kezaliman manusia. Tapi terkadang negara, mau negara muslim ataupun negara apa sekuler sekalipun, dia mengatur hal ini. Kenapa? Agar tidak terjadi kerusakan. Ya. Contoh lagi, membayar hutang. Apakah cuma seorang mukmin saja yang punya kewajiban bayar hutang? Tidak. Dalam prinsip hidup manusia, mau muslim ataupun ateis sekalipun, yang hutang pasti punya kewajiban membayar. Ini dia. Maka ketika dia melakukan ini semua taqarruban ilallah, khaufun minallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya ibadah. Ya. Apa yang membedakan kita dengan orang kafir itu? Yang membedakannya adalah kita membayar hutang karena takut kepada Allah. Kita membayar hutang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang membedakannya. Ini yang membedakannya. Kita menafkahi keluarga karena taqarruban ilallah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Kita memberikan hutang pada orang lain karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Beda dengan orang-orang di luar Islam, beda dengan orang-orang ya kafir. Ya, mereka terkadang memberi sesuatu karena kedekatan hubungan. Ini bedanya. Ya. Nah, maka Syekh Jibril rahimahullah taala mengatakan, fa idza fa'ala al-muslim hadhil wajibat awil mandubat mubtaghiyan bidzalika wajha Allah ta'ala ka ayyunfiqa 'ala nafsi bi niyyati taqwa 'ala ta'atillah wa ka ayyunfiqa 'ala al-aulad bi niyyati imtithali amrillah wa bi niyyati tarbiyati al-aulad li ya'budullah wa ka ayyaj'ala rajulan kabira sin 'ala rahilati liyusilahu ila ahli liyurihu min ta'abbud mashi mubtaghiyan bidzalika wajha Allah kullaha min ibadah. Ya, kata siapa? Kalau seorang muslim merupakan melakukan perkara-perkara yang seharusnya ataupun yang semestinya, tapi dia lakukan itu dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semisal apa? Memberikan nafkah pada diri sendiri agar bisa bertakwa kepada Allah, menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan nafkah kepada keluarga kita dalam rangka untuk apa? Ya, tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, atau membantu orang tua, ya, meringankan bebannya. Misalkan orang yang sangat tua renta, tidak mampu lagi membawa barang-barangnya, kemudian dia membantu untuk meringankan beban tersebut. Maka meskipun itu semua minal adah, suatu tradisi, suatu kebiasaan yang hidup di lingkungan masyarakat, tapi karena mengharap wajah Allah, ini bagian daripada ibadah. Ini semua bagian daripada ibadah.
dan bagaimana luasnya ibadah dalam konsep syariat Islam. Jadi ketika kita bicara tentang ibadah, tidak bicara melulu tentang sholat, tidak hanya terbetik dalam benak kita tentang puasa, tidak. Tapi setiap perkara yang mendatangkan kecintaan Allah itu sudah dinilai sebagai ibadah. Ini dia. Ya. Satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'uhu fi imratik." Ya. Kata Nabi SAW, tak ada satu nafkah pun yang kau berikan kepada keluargamu dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hal hubungan badan. Ya. Termasuk di antaranya apa? Engkau menggauli istrimu, itu bagian daripada nafkahmu, dan ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini motivasi bagi yang belum menikah. Mau nambah lagi? Yakin? Ya, kalau wani yurap opo. Kadang kan yang nggak enak tuh cuman apa, di lisan gitu loh kan. Tentu ya pengen juga dapat undangannya. Baik, ya. Demikian juga Rasulullah SAW, ya, sebagaimana hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri, ya, Al-Ansari Al-Badri. Ya. Abu Mas'ud ini seorang sahabat Ansar dan juga orang yang turut ikut perang Badar. Ya, dan keistimewaan sahabat Badar, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, itu keistimewaan sahabat Badar. Ya. Kata Rasulullah SAW, innal muslim idza anfaqa ala ahli nafqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sungguh seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia menafkahi keluarganya, dia niatkan karena mengharap wajah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala jadikan itu bagian sedekahnya. Allah akan jadikan bagian dari sedekahnya. Maka apa? Enggak usah pelit-pelit dengan keluarga. Kadang Allah berikan harta kepada kita tuh memang karena apa? Untuk membahagiakan keluarga. Ada sebagian ya orang begitu pelit, begitu bakhil, bahkan untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Udah sakit, meskipun punya tabungan banyak, suruh berobat susah. Ya, waduh, nanti kalau masuk rumah sakit biayanya sekian. Nah, Allah kan kasih rezeki itu mungkin diantaranya untuk itu juga gitu loh. Ini tidak, dia malah membantu banker. Ya. Bank udah kaya dikasih terus sama dia pinjaman lunak. Ya. Nah, kan tabungan itu pinjaman lunak itu. Aku antum pikir kemudian sama bank nggak diputar, jadi puter. Ya gitu. Bayangkan, oh, dia dapat berapapun masukin bank, sampai dia mau masuk rumah sakit mikir panjang. Luar biasa pikirnya. Demikian juga, ya, ketika apa? Dia punya harta, dia begitu bakhil, dia masukkan ke apa? Ke rekeningnya. Begitu untuk kebutuhan sehari-hari nggak ada. Na'udzubillah, subhanallah. Ada orang demikian. Maka ini bentuk orang yang bakhil. Ya. Kalau dengan diri sendiri saja bakhil, apalagi dengan orang lain. Dan penyakit bakhil itu termasuk penyakit yang apa? Berbahaya. Ya, penyakit yang berbahaya. Banyak kesempatan emas, peluang yang berharga nggak mereka peroleh karena kebakhilan yang menimpa mereka. Waliyadzubillah, subhanallah. Dan
Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Termasuk ibadah itu bukan sekedar untuk mengerjakan sesuatu saja, bukan sekedar untuk melakukan sesuatu saja, termasuk meninggalkan perkara yang Allah haramkan karena mengharap wajah Allah, itu juga bagian daripada ubudiyah. Ya, ini kata Syekh, yang kedua dari jenis ibadah ghair mahdhah, kata beliau apa? Tarkul muharramat ibtigha' wajhillahi ta'ala. Ya, meninggalkan perkara yang diharamkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Misalkan meninggalkan apa? Transaksi-transaksi ribawiyah. Ya. Di zaman sekarang itu benar-benar apa? Lepas dari ribawiyah itu sulit. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai mereka. Antum bayangkan peluang untuk apa? Untuk bermain riba terbuka lebar atau tidak? Terbuka lebar. Ya, kalau nggak punya motor sekarang tuh gampang, pergi ke leasing bentar aja sudah dapat motor. Bayangkan, tanpa harus berpikir apakah itu riba atau tidak. Bahkan isi perabotan rumah tangganya isinya apa? Riba. Kenapa? Ngeredit semuanya. Ya kan? Mau kitchen set kredit, mau kulkas kredit, TV kredit, isi perabotan rumah tangganya kredit, rumahnya KPR. Nah, sudah. Gimana mau berkah hidup kalau dia hidup diliputi dengan apa? Perkara yang haram. Bagaimana mau berkah kehidupannya? Terkadang untuk memenuhi syahwatnya dia nggak pakai hitungan lagi. Ya, melihat tetangga punya mobil, aku juga harus punya mobil. Akhirnya apa? Kredit mobil. Ya, akhirnya dia diliputi dengan perkara-perkara yang haram. Nauzubillah. Maka ketika seseorang mampu meninggalkan perkara yang haram, di antaranya apa? Meninggalkan transaksi-transaksi ribawiyah, Masya Allah, itu suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh kita memiliki ini itu, silakan. Tapi usahakan jauhi transaksi ribawiyah. Kalau bisa jauhi hutang. Hutang itu hukum asalnya haram. Hutang itu hukum asalnya haram. Dia menjadi jaiz mubah ketika dalam kondisi apa? Darurat. Apa yang buktikan kalau hutang itu haram? Orang yang mati membawa hutang menghalalkan dirinya untuk diazab atau tidak? Menghalalkan dirinya untuk diazab. Antum bayangkan ada seorang sahabat yang dia gugur di medan tempur. Kemuliaan atau tidak? Kemuliaan. Mati syahid di medan tempur, mati syahid dia. Tapi dia punya hutang 2 dinar. Dia punya hutang 2 dinar. Maka ketika Rasul SAW mau mensolati jenazahnya, Rasul bertanya apakah dia punya hutang. Maka seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Maka solati saudara. Lihat bagaimana Rasul SAW menghajar dia, menghajar jenazahnya. Apa kata Rasul? Solatilah saudaramu. Rasul tidak mau mensolati. Kenapa? Karena doanya Rasul itu mustajabah. Ketika Nabi mengatakan Allahumma ghfir lahu, maka bisa jadi apa? Mustajabah, dan itu dilarang. Itu bayangkan. Hutang itu hukum asalnya apa? Terlarang. Bagaimana mungkin seorang mukmin bisa bermudah-mudah dalam hutang? Ya. Bayangkan. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku yang menjaminnya. Artinya apa? Aku yang menjadi penanggung jawab utangnya. Artinya dia yang akan bayarkan. Benar? Baru Rasul mau mensolatinya. Setelah disolatinya, pagi disolati, sore ditagih sama, sudah dibayar. Kan baru tadi wafatnya. Kan baru tadi makaminnya. Ya? Bayar. Kan besok lagi ketemu, ditagih lagi sama Rasul. Sudah kau bayar? Sudah ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul SAW? Sungguh baru dingin kulitnya. Sungguh baru dingin kulitnya. Artinya apa? Dengan sebab harta, sebab hutang yang dia miliki tadi,
menjadi sebab Allah halalkan dirinya untuk dijilat api neraka. Dan itu sejak di awal alam barzakh. Bagaimana seorang mukmin bisa berhutang-hutang dalam hutang? Kalau nggak terdesak, jangan. Apalagi dia berhutang dengan niat nggak ingin bayar. Naudzubillah, naudzubillah. Celaka dia. Nah, ya. Demikian kita tarku sirqah, meninggalkan karakter mencuri, ya. Tarku ghish, ya. Meninggalkan tipu menipu dalam bertransaksi, termasuk diantaranya apa? Ya, meninggalkan riswah dan yang lainnya. Ya, maka ini semua bagian daripada ya perkara-perkara yang haram. Ini yang mana yang error? Nah, idza tarakaha al-muslim talaban li sawabillahi ta'ala wa khaufan min iqabihi imtathalan li nahyihi kana dzalika ibadah yuthabu 'alaiha bila niza'. Maka bila mana seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi semua karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau karena takut terhadap iqabnya Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu semua adalah ya bagian pada ibadahnya yang enggak akan ya bisa dipungkir lagi ada pahala untuknya. Nah, Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Satu hadis yang dinukil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Syekh Abdul bin Jibril rahimahullah ta'ala membawakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala. Nanti hadis apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi. Hadis apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku berkeinginan untuk melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu tidak akan ditulis. Fala taktubuha. Ya, maka janganlah kalian dan para malaikat menulisnya sampai benar-benar dia kerjakan. Jadi Allah berkata kepada para malaikat, apabila ada hambaku ingin melakukan perbuatan buruk, jangan langsung ditulis. Nah, jangan langsung ditulis. Baru ada keinginan mau melakukan perbuatan buruk, jangan langsung ditulis sampai dia benar-benar lakukan. Kalau dia benar-benar lakukan, fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia benar-benar lakukan, maka catatlah sesuai perbuatannya. Sesuai dengan perbuatannya. Wa in tarakaha, tapi kalau dia tinggalkan, nggak jadi untuk melakukannya karena takut kepada Allah SWT. Min ajli wa in tarakaha min ajli. Kalau dia tinggalkan perbuatan niat buruknya tadi karena takut kepadaku, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah itu sebagai satu kebaikan untuknya. Antum niat mau apa? Mau mencuri. Begitu sudah mau antum pegang, kemudian antum ingat Allah Maha melihat engkau dan engkau pasti dihisab. Langsung apa? Antum tinggalkan barang yang mau dicuri tadi karena takut kepada Allah. Maka itu bagian daripada apa? Amal solihnya. Itu ditulis satu kebaikan. Ya. Wah, kalau gitu besok anak kayak gitu bela cari pahalanya. Yang masalahnya itu nggak semua orang bisa terhindar fitnahnya. Ya gitu. Kadang kalau udah kepegang tuh sayang juga ya. Ini masalahnya. Ya. Ini masalahnya. Ya. Nah, wa idza arada ayya'mala bi hasanatan. Demikian juga bila mana hambaku ingin melakukan perbuatan baik,
falam ya'malha, namun nggak jadi dia kerjakan. Dia ingin melakukan perbuatan baik, tapi nggak jadi dia kerjakan. Faktubuha lahu hasanah, catat untuknya satu kebaikan. Antum bayangkan bagaimana maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan perbuatan buruk, jangan tergesa-gesa untuk mencatatnya sampai dikerjakan, baru ditulis. Kalau nggak jadi karena takut kepada Allah, Allah kasih pahala. Demikian juga kita ingin melakukan perbuatan baik, ya. Kemudian ada satu hal akhirnya nggak jadi untuk melakukannya, sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in amilaha, tapi kalau dia kerjakan niat baiknya tadi, faktubuha lahu bi asyri amthaliha, maka tulislah kebaikannya itu sebanyak 10 kali. Kalau niat baiknya tadi kemudian dia tunaikan, dia laksanakan, maka tulislah kebaikannya itu sebanyak 10 kali. Ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, mana yang mau antum lakukan? Niat melakukan perbuatan baik atau yang buruk tadi? Kalau yang buruk tadi tidak jadi, cuma dapat 1. Kalau yang ini jadi 700 kali lipat. Antum bayangkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu bermurah kasih kepada hambanya. Cuman terkadang kita itu benar-benar banyak melakukan kekufuran, kurang bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga di antara jenis ibadah ghairi mahdhah yang diungkapkan Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ta'ala, fi'lul mubahati ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yakni mengerjakan perkara-perkara mubah. Apa itu perkara mubah? Ya, asalnya mengerjakannya nggak mendapat pahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Itu perkara mubah, ya. Artinya sesuatu yang tidak mendatangkan pahala juga tidak mendatangkan dosa. Ini perkara mubah. Namun dia mengerjakan perkara mubah tadi karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalkan tidur. Tidur itu ibadah atau mubah? Tahu mubah? Ya, boleh. Antum setiap malam tidak tidur boleh? Boleh. Ya kan, orang sakit ya antum sendiri, tidak mungkin anak kan gitu. Artinya kan tanggung sendiri resikonya kan gitu. Cuman kan hukum asalnya yang namanya tidur itu suatu menjadi kebutuhan kebutuhan bagi makhluk hidup itu sendiri. Mau mukmin, mau kafir, mau manusia, mau hayawan, sama. Mereka butuh tidur. Tapi lihat indahnya syariat Islam, sampai dalam hal perkara yang mubah, namun ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berharap darinya dia bisa mensyukuri nikmat sehatnya, dengan itu dia bisa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubah nilainya, ya. An-naum misalkan, wal aql, makan ibadah bukan? Makan ibadah bukan ibadah, ya. Contohnya apa? Jual beli, ya, transaksi. Maka ini semua nggak ada hubungannya dengan ibadah, ya. Namun ketika ini semua, idza nawal muslim bi fi'liha at-taqwa biha ala ta'atillah. Bila mana seorang mukmin ketika mengerjakan itu semua niatnya untuk bertakwa kepada Allah, mentaati aturan-aturan Allah yang berkaitan dengannya, ini bagian daripada ubudiyah. Antum wudu dulu, setelah wudu antum baca ayat kursi, ya, trikul,
3 kali, kemudian zikir-zikir yang berkaitan sebelum tidur, kemudian baru antum apa? Tidur. Bayangkan berapa jenis ibadah yang antum lalui di saat itu. Kemudian antum niatkan, ya Allah bangunkan aku di sepertiga malam. Aku tidur ingin menguatkan diriku agar bisa tegak nanti di sepertiga malam. Maka semuanya itu dinilai ibadah. Nah, ketika setiap amal-amal yang kita lakukan dari 24 jam yang Allah sediakan, niatnya ibtigha wajhillah, maka kita benar-benar mampu mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Hikmah dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Karena yang namanya ibadah tidak hanya menyangkut pada sholat dan puasa saja, bahkan sampai tidur sekalipun bisa jadi bernilai ibadah. Bahkan ketika dia makan dan minum pun bisa bernilai ibadah. Tinggal pandai tidak dia mengatur niatnya. Tinggal dia pandai tidak dia di dalam apa? Membangun amalan-amalan tersebut. Bahkan pernikahan itu merupakan ibadah yang apa? Yang panjang. Begitu dia katakan qabil tu nikah, aku terima nikahnya, maka sejak saat itu dia sedang apa? Berupaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setidaknya dia ingin menjauhkan dirinya dari perbuatan zina. Ya. Di sisi lain dia ingin apa? Ya, berbuat ihsan kepada orang lain, termasuk di antara istrinya. Maka ini semua bernilai dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Isya ya? Hah? Masuk? Oh, 1 menit lagi. Nah, muadzin.
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita sejenak. Setelah mendengar penjelasan atau pemaparan tentang macam-macam ibadah, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, maka Syekh Abdul bin Jibril rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha yadullu ala anna al-ibadah tashmilu hayat al-insani kullaha. Ya. Wa hadha yadullu ala anna al-ibadah tashmilu hayat al-insani kullaha wa tasmilu ad-din kullaha wa yadullu hadzalika ala ahamiyat al-ibadah. Dan pemaparan ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu mencakup pada sisi-sisi kehidupan manusia seluruhnya. Semua sendi-sendi kehidupan manusia itu memiliki nilai-nilai ibadah. Setiap sendi-sendi kehidupan kita itu berpotensi menjadi suatu ibadah bagi kita. Dan itu mencakup, bahkan bisa jadi mencakup bagian daripada agama seluruhnya. Karena agama kita ini tidak sebatas mengatur bagaimana membangun ubudiyah kita kepada Allah, juga termasuk membangun hubungan kita dengan sesama. Sehingga ketika seseorang mampu menerapkan ini semua dalam sisi-sisi kehidupannya, maka dia sungguh telah menjalani konsep kehidupannya sebagaimana layaknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia telah menjalani tujuan daripada penciptaan dirinya. Dan karena itu ibadah merupakan perkara yang amat penting yang tak akan pernah bisa ditinggalkan oleh seorang manusia. Dan itu terkait tentang ibadah. Kita masuk pada pembahasan apa? Syurutul ibadah wa usul, ya, syarat-syarat ibadah dan juga pokok-pokoknya. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Haqiqatu ibadatillahi ta'ala wa asluha kamalul mahabbatillahu ma'a kamalid dhulli wal khudu'. Hakikat ibadah itu adalah, ini perlu kita pahami, kita ketahui. Hakikat ubudiyah itu adalah apa? Melakukan mencintai Allah dengan penuh dan kesempurnaan, kamalul mahabbatillah, ya. Menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah bersamaan dengan menyempurnakan ketundukan kita kepadanya. Ini ibadah, ya. Menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah diiringi dengan menyempurnakan ketundukan kita kepadanya. Ini namanya ibadah. Maka faman yuhibbu man la yakhudhu lahu falaysa 'abidan lah. Siapapun yang mencintai tanpa ada ketundukan, maka itu bukan karakter seorang hamba. Ya.
Siapapun yang mencintai sesuatu tanpa ada ketundukan, maka itu bukan karakter seorang hamba. Demikian juga wakadzalik man yahdhu wa yadhlu liman la yuhibbu. Siapa yang tunduk dan menghinakan diri kepada sesuatu yang tidak dia cintai, falaisa abidanlah. Ini juga bukan karakter seorang hamba. Antum ngaku mencintai Allah, tapi antum tidak tunduk padanya, maka ini bukan karakter seorang budak. Ini bukan karakter seorang hamba. Demikian juga, ya, seseorang tunduk total tapi benci. Ya, sebenarnya dia benci dengan sholat, tapi dia harus patuh. Sebenarnya dia benci dengan puasa, tapi dia harus patuh. Kenapa puasa? Muslim wajib, gimana nggak puasa? Misalkan, maka orang yang melakukan ketundukan tanpa ada kecintaan, ini bukan karakter seorang hamba. Nah, ada enggak orang melakukan amal soleh tapi diiringi dengan ketidaksukaan? Ada enggak? Contohnya apa? Hah? Oh, dia melakukan itu karena apa? Karena kata orang. Ya. Ada. Dia menutup apa? Dia menutup aurat. Ya. Dia menutup aurat. Ini contohnya. Kapan mau sholat menutup aurat dia? Ya. Cari mukena. Oh, mana mukena? Oh, ini. Kenapa? Karena sholat harus menutup aurat. Begitu selesai sholat, dilepas enggak? Dilepas enggak? Dilepas. Ya. Begitu, ibu ini tadi perasaan sholat pakai muka, begitu keluar udah nggak pakai jilbab. Ada nggak? Iya. Dia taunya menutup aurat tuh kalau pas sholat. Jadi kalau di luar sholat nggak harus nutup aurat. Ini dia. Ini contoh. Ini contoh. Sehingga apa? Orang yang dia melakukan ketundukan, orang yang menghinakan diri tanpa diiringi kecintaan terhadap yang dia tunduki, ini bukan karakter seorang hamba. Nah, kita seperti apa? Kita seperti apa di dalam membangun ibadah kita? Ya, gitu. Jadi ketika kita mencintai Rabb kita, kemudian kita iringi dengan ketundukan secara totalitas, ini baru karakter seorang hamba. Maka dari itu Nabi ketika dikritik oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang? Artinya apa? Engkau tuh orang yang dibersihkan dari dosa-dosa. Ya. Terus kenapa engkau sholat sampai demikian? Sampai bengkak-bengkak betismu, sampai pecah-pecah apa? Tumitmu. Apa kata Nabi SAW? Ya Aish, ala akun abdan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Apa yang menyebabkan Rasul begitu semangat di dalam mendirikan salat? Karena kecintaannya kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW bahkan menjadikan salat itu sebagai istirahat? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang mencintai selalu ingin ketemu. Kan itu. Ini diajak sholat lama dikit apa? Ngerutuk-ngerutuk. Ini dia. Ya Allah, Ustadz ini tidak ngerti. Orang imam kok tidak tahu apa jamaah. Atau mungkin bahasa yang lainnya. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah. Hakikat daripada ibadah apa? Seseorang mencintai Allah diiringi dengan kesempurnaan ketundukan terhadapnya. Ketika ini dilakukan oleh seorang hamba, dia benar-benar sebagai hamba sejati. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa ibadatullahi ta'ala la takunu maqbulatan wala mardiyatan law jalla wa ala hatta tastakmila syurutuha wa arkanuha. Ya.
ibadah kepada Allah ini gak akan diterima oleh Allah, gak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia sempurnakan syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Maka memperhatikan syarat dan rukun ibadah itu perkara yang paling mendasar bagi siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa syaratnya? Wal ibadah syartan. Ibadah itu memiliki dua syarat. Ya. Ibadah itu memiliki dua syarat. Ya. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu paling mudah di lisan tapi paling sulit dipraktekkan. Ya. Ikhlas itu paling mudah di lisan tapi paling sulit dipraktekkan. Ayat sudal abdu bi ibadati wajhallahi ta'ala duna siwa. Ini kuncinya. Seorang hamba melakukan amal salih hanya mengharap wajah Allah tanpa yang lainnya. Tanpa yang lainnya. Meskipun sekedar pujian. Dan ini berat. Kenapa? Setiap orang kalau melakukan perbuatan baik pasti ingin dipuji, kan gitu. Tabiat manusia itu cinta pujian, tabiat manusia itu cinta sanjungan, dan tabiat manusia itu benci celaan. Betul nggak? Sehingga ketika kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, selalu rasanya ingin dapat pujian. Nauzubillah. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk memuji kawan kita ketika dia melakukan amal salih. Kenapa? Karena itu sama dengan membunuhnya. Oh, nengok kawan sodako, masya Allah kawan nih tajir sekarang nih, bisa sodako. Itu langsung itu terbang dia. Ya. Apa? Pahalanya yang terbang. Kenapa? Langsung melayang dia karena pujian tadi. Jadi kalau kita memuji seseorang jangan di hadapannya dan jangan sering setiap dia melakukan amal soleh dapat pujian, karena nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan bangun amal solehnya itu dengan riya. Gak boleh. Pujian kita itu terkadang membinasakan seseorang. Udah diam aja gitu, biasa aja gitu. Ketika kita melihat orang berbuat baik sudah, ya, tidak perlu apa kita mengomentari perbuatannya, ya, no comment. Karena kalau semua harus kita komentari, kasihan dia sudah susah payah apa beramal soleh, ujung-ujungnya apa? Nguap semuanya. Gara-gara apa? Kita memujinya. Maka dari itu kata apa Rasulullah SAW memberikan pengajaran, kalau ada orang memuji perbuatan kita, ambil pasir lempar ke mukanya. Ambil pasir lempar ke mukanya. Kenapa? Karena dia mau membunuh kita. Kan? Wah, maksud gitu, Ustaz. Iya, besok praktek lah, Ustaz. Pokoknya antum gitu, ada muji langsung pur gitu. Langsung. Apa mau? Ini sunnah. Iya, nggak boleh. Karena itu bisa membahayakan yang dipuji. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. 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 Pada prinsipnya mentaati makhluk itu selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada
Allah SWT. Kalau instruksi atas tadi untuk mendolimi orang lain, tentu mendolimi orang lain ini berupa apa? Bentuk kemaksiatan. Ya nggak boleh kita taati, ya kan? Nggak boleh kita taati. Tentunya di dalam bekerja kan ada SOP dan MUU yang kita tanda tangani kan bukan untuk mengikuti mendolimi orang lain, kan gitu. Ada nggak ketika kita tanda tangan perjanjian itu termasuk harus apa namanya mentaati mutlak? Karena ketaatan mutlak nggak boleh kecuali hanya pada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketaatan mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Bahkan kepada ulil amri sekalipun kita akan taat selama tidak bertentangan dengan syariat. Gitu dia. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perintahnya misalkan apa? Bertentangan dengan syariat, ya nggak boleh kita taati. Nggak boleh kita taati. Misalkan apa? Kita disuruh minum khamr. Syarat untuk apa namanya keloyalan terhadap ulil amri ikut dampingi minum khamr misalkan. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian daripada apa? Kemaksiatan. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Jadi ada batasannya. Ya. Nah, ya silakan. Apakah pelaku bid'ah jelas melakukan perbuatan bid'ah maksudnya adalah hakikat golongan hakikat orang lain akan bid'ah? Ya. Apakah pelaku bid'ah ketika mengerjakan bid'ahnya masuk bagian daripada hakikat ibadah? Ya. Kalau kriteria ibadah iya, kriteria abid, kriteria seorang hamba iya. Dia mencintai, ya kan? Dia melakukan ketundukan dan apa namanya dibangun dengan kecintaan. Sekarang saya tanya, apakah dia tunduk kepada Allah SWT ketika dia berbid'ah? Enggak. Ketika dia melakukan bid'ah, itu saat itu dia sedang tidak tunduk kepada Allah. Dari mana? Banyak dalilnya. Yang pertama, Allah katakan dalam surah Ali Imran di ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Tapi dia nggak mau mengikuti Rasulullah. Tunduk enggak? Enggak. Kemudian Nabi membuat suatu peringatan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Amalan apapun yang tidak dibangun di atas dasar agama kami ini, maka tertolak. Dia masih nekat. Tunduk enggak? Enggak tunduk. Jadi dia cuma mencintai tanpa ketundukan. Maka dia bukan abid. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Lain. Enggak ada, cukup. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.